Selamat malam pemirsa, pada saat ini masih bersama kami tim pewarta kelewangnews.com. Pada saat ini kami berada di Desa Tanjung Tengah tanggal 2 bulan 10 2024. Pada saat ini juga kami melihat bahwa antusiasnya warga dalam rangka mengikuti kampanye ideologis yaitu dari pasangan calon nomor urut 1 Hussein Iib. Mari kita mendengarkan visi dan misi penyampaian dari pasangan calon tersebut. Ya, dengan Pak Iib dan akan berpikir bagaimana kami membangun Melawi. Nanti Pak Iib akan menambah, menjelaskan berkenaan dengan apa-apa saja program, ya, program daripada kami berdua ke depan. Ya. Jadi beliau akan menyampaikan itu, tetapi saya tidak ke sana. Saya ingin menjelaskan bagaimana saya cukup lama ya, di pemerintah. Tadinya saya sebagai wakil ketua DPRD 3 periode dan 15 tahun Pak saya di DPRD. Saya memiliki pengalaman di sana berbicara tentang APBD, bagaimana mengolah APBD sudah cukup dalam dan cukup tahu ya. Apa saja dalam pengelolaan pemerintah ya, pengelolaan keuangan pemerintah. Tentu inilah yang menjadi juga persoalan kita ya. Kalau kita sedikit-sedikit pegawai atau ASN yang harus kita pindahkan, kapan kita mau melihat kerjanya aparatur kita, ASN kita? Tentu kita harus lihat ya. Kalau ada apapun terhadap anak buah tentu harus kita didik dulu lah, tidak harus pindah-pindah. Begitu misalnya keuangan. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kita tahun 2022 itu ada defisit yang cukup banyak sekali dan cukup viral ya, bahwa kita Melawi ini defisitnya sampai 102 miliar ya. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada waktu itu tidak terbayar ya. Kita sebenarnya belanja ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tidak harus dipaksa. Kesian pihak ketiga kadang-kadang tidak dapat dibayar pada tahun yang bersangkutan, mau tidak mau tahun berikutnya ya. Jadi kita harus kelola keuangan ini, harus melihat berapa besar dana kita dan berapa besar harus kita membangun yang harus kita kelola. Tentu ini harus imbang, harus zero, artinya sama-sama. Jadi belanjanya harus sama banyak, pengeluaran juga harus sama. Kalau kita lihat pembangunan kita masih banyak di daerah, terutama di perburuan, ya. Banyak jalan yang belum semuanya mampu dilewati oleh kendaraan roda 4 atau roda 2. Bahkan masih ada desa yang hanya bisa dilewati dengan jalur sungai, seperti di daerah Sokan sana masih lewat sungai ya. Kalau di daerah Ela baru sekarang agak bisa dilewati lewat darat, tadinya lewat sungai juga ya. Tentu ini yang kita lihat bagaimana kita ke depan ya, supaya kita semua masyarakat merasakan pembangunan. Kalau Pino Utara katanya sering menyampaikan lewat koran, mereka nyampaikan kita bahwa pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak adil katanya. Itu tidak pernah dilihat. Tempat kami ini bawa semennya ke sana, beli semen ke 70.000 sampai ke sana 150.000. Bahkan upah angkutnya yang mahal dibanding dengan harga semen. Maka dari itu kehadiran kami bagaimana ke depan. Kami dengan Pak Iib memiliki program, kita akan meningkatkan jalan dari kecamatan menuju desa, desa antar desa, ya harus kita perhatikan. Berikutnya berbicara tentang kesehatan. Ya. Kita lihat sendiri kesehatan masih banyak masyarakat atau pasien kita kalau datang ke rumah sakit, ya. Sampai ke sana dokternya kadang-kadang datangnya jam berapa, ini harus kita lihat juga, itu kita evaluasi. Datang ke sana Bang Hussein, kami ini pakai BPJS, sampai di sana begitu berobat obatnya tidak ada,
Ya. Ini yang juga harus kita lihat. Sampai ke sana, begitu dia masuk, oh nggak bisa Pak di sini, harus dirujuk keluar. Keluarnya bukan keluar jauh, keluarnya ke rumah sakit swasta di sini. Padahal rumah sakit kita lebih lengkap, Bapak Ibu. Ya. Lebih lengkap, dia punya fasilitas. Sampai-sampai saya tanya dengan dokter waktu itu, ada wabah penyakit demam berdarah. Saya tanya, kenapa kok kita ini sikit-sikit dirujuk ke Pontianak? Karena kita tidak ada alat untuk sebelum darah itu dimasuk ke dalam tubuh anak atau bayi itu harus dibersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu. Kita belum punya alat. Saya tanya berapa alat itu? Alatnya 4 miliar Pak. Kalau 4 miliar, kalau rumah sakit atau pemerintah kecil Pak, saya bilang kalau untuk beli 4 miliar itu, sebab kalau kita membawa anak-anak dalam keadaan sekarat, artinya sudah cukup parah sakitnya karena demam berdarah itu, belum nggak bawa jauh-jauh dengan jalan seperti ini, saya kira bisa nggak nyampai Pontianak. Kenapa itu udah kita pikirkan? Kita harus kita pikirkan Pak, kalau harus bawa pasien atau masyarakat kita yang tadinya harus bisa dioperasi di rumah sakit, kok kirim keluar, lihat ke kampung jauh, seperti di Ulu Penyugu sana, Penyugu, Ulu Sungai Pino, ya. Kita lihat sana gurunya kadang-kadang berapa gurunya Pak? 2 orangnya Pak, 1 pegawai negeri, kepala sekolah, yang lain tuh ada pegawai, ada juga yang honor pos Pak. Ya. Padahal kita guru enggak juga kurang, ada gitu. Rupanya penempatan yang tidak merata, numpuk gurunya. Nah, ini juga akan kita lakukan, kita perjuangkan gimana ke depan, ya. Mereka di kampung kan juga butuh anak-anak yang pintar Pak, ya. Jangan nggak kita kadang menyekolahkan anak supaya pintar, tapi bagaimana pintar? Yang ngajar itu cuma 2 orang, ya. Cuma 2 orang ngajar. Kita ngajar sebelah sini, terus lari ke sebelah lagi, ya. Karena memang kurang guru. Akhirnya, ya tahulah kita anak-anak nih, ya, anak-anak nakal, ya. Kita sulit untuk diajar dengan 2 orang, ya. Maka dari itu pun kita pikir bagaimana ke depan kita juga akan berpikir tentang pendidikan. Ada program lain juga nanti juga saya pikir tentang berobat, ya. Ini berobat gratis. Yang tadinya kalau kita lihat ada berobat yang ditanggung oleh pemerintah, ya. Tapi tidak banyak gitu, tapi terbatas. Ini juga menjadi program, ya, program kita. Kalau nantinya betul-betul ada yang masih miskin, tidak mampu, kita bisa membayar dengan dana daerah, tapi tidak sekaligus, ya. Paling tidak tahun ini berapa kita tambah sehingga lama-lama juga habis. Seperti program dari pusat. Dari pusat juga gitu Pak. Dari pusat itu kalau bicara tentang miskin, kalau kita lihat tidak semua langsung orang yang miskin itu bisa dibantu semua, tapi bertahap. Pada kesempatan ini juga kita melihat bahwa Iip Uspriyadi selaku Wakil Bupati 2025-2030 juga menyampaikan program unggulan sebagai berikut. Program unggulan ini yang kami tampilkan di depan, tetapi masih banyak lagi program-program lainnya yang menjabarkan tentang visi dan misi kami berdua. Tapi ini hanya program unggulan saja. Yang pertama adalah memperbaiki tata kelola birokrasi pemerintah dan tata kelola keuangan. Maksudnya dari ini semua birokrasi yang ada di Melawi ini kami berharap transparansi, kemudian sesuai bidangnya, sesuai ahlinya. Begitu juga sebaliknya juga kami mau bertekad bahwa transparansi anggaran itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi. Yang kedua, memberikan bantuan beasiswa pendidikan sarjana semua bidang akademik dan kedokteran spesialis bagi putra-putri Kabupaten Melawi. Yang ketiga,
berobat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Ini untuk mengcover masyarakat yang tidak mampu, yang tidak tercover oleh BPJS. Kemudian memperjuangkan TKD menjadi P3K dan atau meningkatkan kesejahteraan TKD. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik se-Kabupaten Melawi. Ini di zaman sekarang, teman-teman pejuang tanpa jasa, guru-guru yang dulunya dapat 1 juta lebih dan sekarang dapat 200-an, ini kami kembalikan seperti semula. Yang keenam, meningkatkan fasilitas ibadah dan pembinaan kegiatan keagamaan serta bantuan biaya lokal haji dan ziarah. Biasanya para jemaah haji itu selain wajib yang disetorkan, ada namanya biaya haji lokal tambahan yang sampai ke Batam. Jadi ini kita subsidikan melalui pemerintah Kabupaten Melawi. Jadi tidak perlu mengeluarkan kocek pribadi lagi. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas kegiatan. Oh ya, sebelum ketujuh, yang keenam tadi, peningkatan fasilitas ibadah. Tadi saya kembali sholat di Masjid Istiqomah. Dulu pertama bangun juga di situ juga sholatnya. Alhamdulillah saya memberikan rezeki sedikit kemarin. Tapi karena memang kekuasaannya tidak ada, hanya sedikit yang bisa saya bantu Pak Kades. Tapi saya dan Pak Klusen punya komitmen untuk melanjutkan masjid itu. Saya cukup merasakan Bapak, karena saya juga ketua takmir masjid di Desa Baru. Artinya bagaimana perasaan jemaah setelah sholat itu, yang menginginkan bagaimana sholat itu dengan khusyuk, dengan sejuk. Maka dengan ucapan saya hari ini, malam hari ini, mewakili Pak dosen, saya tidak akan mengingkari janji yang pernah saya ucapkan ini, karena janji adalah bagian daripada hutang. Baik, selanjutnya yang ke-7, menyediakan fasilitas kegiatan kreativitas anak muda. Di antaranya adalah di bidang olahraga yang dilakukan oleh pemuda maupun di bidang olahraga. Artinya kalau di bidang olahraga dan pembinaan kepada pemuda, kami berdua memang membuka ruang anak-anak muda bagaimana berkreasi, bagaimana berdiri, bagaimana kita mensupport baik event, baik di kegiatan pemudaan maupun olahraga. Itu bagian bagaimana kita sama-sama membangun Kabupaten Melawi ini dengan target bahwa kami dengan tujuan seperti slogan kami bahwa Melawi maju ke depan. Salah satu tadi yang poin di atas, memberikan bantuan beasiswa pendidikan sarjana semua akademik. Kenapa ini kami menjadi program unggulan? Karena kita harus menyiapkan SDM, regenerasi kita ke depannya. Anak-anak muda yang tamat SMA, yang menginginkan kuliah mengambil sarjana, nah ini kita bantu semua akademik, jurusan maksudnya. Kenapa ini kita lakukan? Sekali lagi kami anggap bahwa kita harus menyiapkan regenerasi SDM generasi kita.
seperti yang dicadangkan Presiden Pak Jokowi, bagaimana Indonesia emas 2045 ke depannya. Untuk menuju itu, artinya kita harus mempersiapkan organisasi kita di Kabupaten Melawi ini, bagaimana SDM-nya, sehingga kita tidak akan tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain. Saya juga dari pengurus pembangunan masjid bersyukur bahwa Bapak Bupati kita, calon Bupati kita dan wakilnya tidak mengucapkan janji ya seperti ingin membangun masjid, tidak mengucapkan janji secara pasti, ibaratnya kan tentu melalui proses proposal, pengajuan itu apabila jadi kan. Nah, ini yang tidak mengucapkan janji, tidak seperti terjadi seperti yang sudah-sudah ya. Cuman yang kami sebagai teknisi pembangunan masjid ingin menambah atau ingin sistem penalti ini. Nah, jadi mohon penalti kami. Jadi terus terang Pak, dari pembangunan masjid dulu Pak Iip juga, kami juga berterima kasih atas beberapa sumbangan dari Pak Iip sejak penancapan tiang pertama, dan sekarang telah kami ingin kasih tahukan yaitu pembangunan tersebut sudah mendirikan tiang di lantai 2 untuk menuju dak atas. Jadi alhamdulillah dari donatur dan ada sumbangan dari masyarakat dan sumbangan dari warga yang aktif 1000 sehari per kakaknya, ditambah lagi pada donatur-donatur yang lain, alhamdulillah diterima. Nah, walaupun istilahnya janji dari bupati yang lama teringkari atau diingkari ibaratnya, ya sudahlah, memang itu sudah terjadi, kita mau diapakan lagi. Nah, karena dulu ya sampai berjanji apabila saya jadi saya akan langsung sumbangkan 100 juta untuk pembangunan masjid kalau saya jadi. Jadi kami tidak mendengar pada waktu arahnya dari mana dari proposal itu. Proposal ini betul kata Pak RT bilang tadi kan, proposalnya selalu di bawah kan. Nah itu kita tidak tahulah gimana main-mainnya di sana ya. Dituntut masyarakat, dituntut lagi di alam baka sana. Jadi kalau banyak janji itu banyak tempat yang nunggu. Jadi saya berharap Pak Klusen dan Pak Iip ini tidak seperti bupati yang telah lalu. Itu harapan kami. Baik, menangkan Pak Klusen dan Pak Iip, siap? Bagus. Saya berharap semua pengunjung di sini, semua tamu yang hadir untuk tidak berdusta. Pada malam ini, mari kita dukung Pak Klusen dan Pak Iip sepenuhnya. Jangan cuma ngomong-ngomong, tapi sampai ke pemilihan nanti itu kita dukung penuh. Itu harapan kami. Pilih nomor 1, tinggalkan nomor 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.